Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Pada hari Minggu ini, kita tetap melaksanakan ibadah walaupun secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi rekan-rekan teruna, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang, bait yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan pelarian, sumber suka yang abadi, kasih baru menyelam. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas kasih setiamu kami dapat berkumpul bersama di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hadirlah bersama kami ya Tuhan dari awal hingga pada akhir ibadah kami, sehingga hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Dan lewat ibadah ini kami dapat memperoleh berkat yang daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk tetap menjalani kehidupan kami dengan penuh harapan sebagai teruna yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan teruna, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang, baitnya yang ketiga. Semuanya yang Kau cipta membentukkan sinar-Mu, para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, raja kami pun serta. Selamat pagi adik-adik. Di pagi hari ini kita masuk dalam pelayanan firman di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum kita mendengarkan firman, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu, kita minta bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti akan firman yang kita baca. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu dipermuliakan dalam segala tingkah laku kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Kau izinkan kami memiliki kerinduan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu di pagi hari ini. Berikan kami kiranya hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami pahami dan kami bisa jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, kiranya yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semuanya surut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin.
Di pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Ezra 7. Ezra 7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kakak akan bacakan. Di bawah judul Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu, pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, baik di sekolah atau di lingkungan sekitar rumah kita memang sangat sulit untuk hidup seorang diri. Biasanya kita dalam menyelesaikan segala perkara apapun itu, kita membutuhkan dukungan orang-orang di sekitar kita. Contoh, misalkan kita di sekolah, supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik, atau kita dapat mengerti pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru, kadang kita membutuhkan teman-teman untuk bisa mensupport kita, belajar bersama dengan kita, sehingga apa yang tadinya kita nggak paham, kita jadi mengerti. Dan di saat kita ujian, kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Atau misalkan kita sedang ingin bermain dengan teman-teman di sekitar rumah kita, akan jauh lebih menyenangkan jika kita bermain dengan beberapa orang. Contoh misalkan bermain bola, futsal, atau apapun itu. Kita akan jauh lebih nyaman karena kita akan bisa saling berbagi, kita saling merasakan kekompakan di situ. Jadi pada dasarnya untuk hidup kita nggak bisa hidup seorang diri di sini. Kita membutuhkan orang lain. Sama seperti bacaan kita di sini tentang Ezra. Di sini ya, ada satu penjelasan mengenai Ezra yang cukup menarik menurut kakak. Kita lihat di ayat yang ke-6. Adik-adik buka ya Alkitabnya ayat yang ke-6. Di sini tertulis, ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, Ezra paham tentang firman Tuhan di sini. Ezra memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Bahkan saking spesialnya Ezra, Tuhan menjaga Ezra bukan lewat orang-orang yang selevel dengan dia. Tuhan menggerakkan raja
untuk memenuhi kebutuhan Ezra. Tuhan menggunakan raja untuk menjaga dan menyertai Ezra. Karena di sini dia sedang dalam proses pulang ke Yerusalem bersama beberapa rombongan orang Israel. Jadi dalam perjalanannya ini Ezra dijaga oleh raja. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan menggerakkan raja untuk menjaga Ezra. Karena Ezra memiliki satu visi yang dipakai oleh Tuhan yang berguna buat orang banyak. Di sini kita bisa lihat ayat yang ke-10. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Ezra memiliki niatan untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Taurat Tuhan di antara orang-orang Israel. Jadi itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupannya Ezra. Sehingga apa yang Ezra lakukan Tuhan jaga. Dan balik lagi, Tuhan menjaga Ezra bukan mengutus orang yang asal-asalan, tapi orang yang tepat, yaitu seorang raja. Jadi di sini kita bisa melihat Ezra bisa memiliki hubungan yang baik dengan raja tersebut. Jadi dalam melakukan perjalanan, dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya untuk pulang ke Yerusalem, Ezra bisa berkomunikasi dengan baik dengan sang raja. Sehingga raja pun dengan penuh sukacita menjaga dan menyertai Ezra. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia mungkin berbeda, bukan mungkin, tapi dunia berbeda dalam melihat segi pertemanan dalam kehidupan adik-adik. Kadang dunia lebih senang di saat melihat kita melakukan tawuran, kita berantem, misalkan kita menang dalam berantem, dunia menganggap wah kita hebat. Di saat kita membuli orang misalkan, teman-teman memberi kita penghargaan karena wah kita berani membuli orang lain. Itu bukan hal yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Allah yang menyebarkan firman Tuhan melalui tindakan kita, melalui ucapan kita, melalui pikiran-pikiran kita. Sehingga keberadaan kita terus membawa damai sejahtera dan sukacita buat orang-orang sekitar kita. Jadi keberadaan kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera sukacita dalam kehidupan pertemanan dengan orang-orang sekitar kita. Jadi mulai sekarang jangan pernah untuk menyakiti teman-teman kita sendiri. Perlakukan mereka dengan melakukan hal-hal yang baik. Support dalam belajar, support dalam pergaulan. Jangan menjorokkan teman kita untuk mencoba hal-hal yang gak baik. Karena di saat kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, baik yang seagama atau yang non seagama, itu akan menjadi hal yang baik di hadapan mereka. Mereka akan menganggap ternyata bertemanan dengan kita itu suatu hal yang menyenangkan. Ternyata berteman dengan kita menjadi berubah kebiasaannya. Mungkin tadinya malas belajar sekarang jadi rajin belajar. Mungkin yang tadinya suka bolos sekolah mungkin sekarang jadi rajin. Mungkin yang dulunya gak peduli sekarang jadi lebih peduli. Nah, hal-hal itu yang harus kita lakukan. Kita harus ingat tujuan kita ditaruh di tengah-tengah dunia ini oleh Tuhan sebagai anak-anak teruna itu untuk apa? Jangan sampai kita lupa akan identitas kita. Jangan sampai kita lupa akan peran kita di tengah dunia ini. Walaupun adik-adik masih muda, tapi bukan berarti kalian gak memiliki tugas yang spesial.
Tuhan mempercayakan satu hal-hal yang besar untuk adik-adik bisa lakukan, yaitu berbuat baik, memiliki kegiatan pertemanan yang saling mendukung satu sama lain, sehingga keberadaan adik-adik benar-benar bisa membawa tumbuh kembang teman-teman ke arah yang positif. Jangan bangga dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi di mana kita harus berantem untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kadang kita harus membuli, kadang kita biar dianggap hebat, kita berani mencontek. Nggak perlu seperti itu. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk terus berbuat baik. Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada adik-adik untuk terus berbuat baik. Tuhan sudah mengizinkan adik-adik dimanapun adik-adik sekarang sekolah, bertempat tinggal, untuk terus mempermuliakan nama Tuhan melalui segala aktivitasnya. Jangan pernah menganggap kita muda. Jangan pernah menganggap kita gak mampu melakukan hal-hal yang besar. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang baik. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang saling peduli satu sama lain. Kita udah gak perlu ya sama dengan kegiatan saling membuli, saling meledek, saling berantem. Capek. Di saat ini sudah waktunya adik-adik untuk melakukan seperti yang Ezra lakukan. Karena di saat kita punya tujuan yang baik, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan akan terus menjaga kita. Tuhan akan terus mengutus siapapun orang yang terbaik untuk melindungi kita, sehingga apapun yang kita lakukan, visi misi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan terus bisa berjalan dengan baik. Jangan pernah andalkan diri sendiri untuk mau melakukan hal yang baik. Karena bagaimanapun kita ini manusia yang daging kita tuh lemah. Iman memang kuat, roh memang kuat, tapi daging kita tuh lemah. Oleh karena itu kita selalu diingatkan untuk terus andalkan Tuhan. Terus berdoa setiap saat kapanpun kita berada. Kita dikasih kebebasan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu bukan berarti bebas berarti nggak berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi bebas, kita bisa kapanpun dalam keadaan apapun, kita bisa berbicara dengan Tuhan. Jadi adik-adik, bentuk pergaulan yang baik dengan teman-teman. Jadi sosok yang membawa damai sejahtera, sukacita buat teman-teman. Jadi sosok yang membawa suasana positif buat teman-teman. Jangan biarkan apapun yang adik lakukan malah mempermalukan nama Tuhan dengan tindakan-tindakan yang gak baik, dengan tindakan-tindakan yang membuat teman-teman adik-adik sekalian malah males untuk bermain dengan adik-adik. Jadi di pagi hari ini diingatkan untuk miliki tingkat pergaulan yang positif dan terus menjadi solusi dimanapun adik-adiknya berada. Selamat menjalankan pertemanan yang baik dan terus mempermuliakan nama Tuhan dalam segala tindakan adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Rekan-rekan teruna, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan tersebut dengan bernyanyi dari Gita Bakti 278, Hai umat Tuhan, celikanlah baitnya yang pertama. Hai umat Tuhan, celikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu.
Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu Negara Kesatuan Indonesia, agar kiranya setiap jajaran pemerintahan dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah, agar bangsa ini dapat terpelihara dengan baik keamanan senantiasa terwujud dan keadilan merata bagi setiap rakyat. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami mohon saat ini untuk memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi gereja ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi tempat ini, sehingga pembangunan gereja kami bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kakak layan maupun turunalayan dalam melaksanakan ibadah virtual ini, dan berkati juga kakak layan dan turunalayan yang turut ambil bagian dalam melakukan proses pembuatan ibadah virtual Pelkat PT ini. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami melakukan tugas kami masing-masing dengan sukacita, bukan dengan hati yang terpaksa dan bersungut-sungut, karena kami sangat merindukan ibadah Pelkat PT secara offline, karena kami bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, dengan kakak-kakak layan di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak pengurus yang baru saja diteguhkan, kiranya mereka boleh memberikan diri mereka dengan sungguh-sungguh untuk melayani-Mu. Biarlah para kakak pengurus dan kakak pelayan boleh menjadi teladan yang hidup bagi kami setiap anak teruna. Ya Tuhan, dengarkanlah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua berkat yang masih kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu kepada keluarga kami ini. Tuhan, berkati selalu keluarga kami, umur panjang, lindungi mereka dari mara bahaya, berikan mereka kesehatan, rezeki yang melimpah, serta kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar selalu diberikan perlindungan dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Berikanlah kami kesadaran untuk menjaga diri kami agar kami tidak terkena penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mau berdoa biarlah wabah ini cepat selesai dan kami bisa beraktivitas di luar rumah seperti biasanya. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami juga berdoa untuk kakak, adik, om, tante, serta orang tua kami. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang Engkau berikan. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Berkatilah mereka senantiasa ya Tuhan, berilah mereka kesabaran, dan terangilah akal budi mereka, supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah rezeki secukupnya untuk kami semua pada masa pandemi ini, serta hindarkanlah orang tua kami dari virus COVID-19 yang sedang menyebar di seluruh dunia, termasuk negeri kami ini, serta jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya yang lainnya. Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik bagi gereja, masyarakat, dan keluarga. Buatlah keluarga kami menjadi keluarga kecil yang selalu mengasihi-Mu dan mengasihi Yesus Putra-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu untuk semua orang tua yang dengan rela dan penuh tanggung jawab telah menjalankan tugas selaku orang tua atas kami, anak-anak mereka. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bila mereka menghadapi kesulitan dan tantangan, sudilah Engkau menunjukkan jalan keluar yang diperlukan. Ya Tuhan, semua permohonan ini kami unjukkan kepadamu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang menjadi teladan kami dalam menghormati dan mengasihi orang tua. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan masing-masing kami hingga saat ini. Tuhan, kiranya melalui firman yang telah kami dengar,
kami dapat terus menjalankan kehidupan ini dengan terus mengandalkan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau selalu berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan Tuhan, karena kami sadar daging kami lemah Tuhan, sehingga kami mudah tergoda Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Kami mohon berikan kami kekuatan sehingga kami terus kuat menjadi saluran berkat buat orang banyak, buat teman-teman kami melalui tindakan kami, ucapan kami Tuhan, apapun output dalam kehidupan kami. Sehingga semua yang kami lakukan sekali lagi benar-benar hanya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan teruna, marilah kita memberi persembahan dan juga bernyanyi dari Gita Bakti 283. Kita menaburkan biji kebenaran baitnya yang pertama dan kedua. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari kami, anak-anak-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi bagian dan menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu di dunia ini lewat gereja kami. Kiranya Engkau juga mau senantiasa memampukan kami untuk mau memberikan hati dan hidup kami sebagai persembahan yang sejati kepada Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna, ibadah yang kita jalani sudah selesai. Marilah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dan sebelum itu, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 278, Hai umat Tuhan, celikanlah baitnya yang kedua. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan.
bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lama, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Adik-adik sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.